Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abang Muslimin. Yang hari ini akan saya bahas surat Asy-Syu'ara ayat nomor 4 dan Asy-Syu'ara ayat nomor 14 dan 15. Maka saudara Hafid, kami persilakan untuk membaca 3 ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasya nunazzil alaihim minas samai ayatan faddalat anakuhum laha khotiin walahum alayya danbun fa'akhafu an yaqtuluni qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang mana telah membacakan 3 ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, 3 ayat tersebut akan saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nunazzil minas samai ayatan fadallat a'naquhum laha khaliin. Ya. In di sini in syarfiyah, in syarat. Ya. Karena apa? Menjazmkan 2 fi'il mudhari ini. Satu, innasya nunazzil. Ini ya. Minas samai ayatan. Jika kami kehendaki, jadi Allah itu menghendaki, kami turunkan ya suatu. Ya, di sini hujanlah minas samai, dari langit. Jadi ini sebagai maf'ul bi, ini halunnya di sini. Ya. Fa ini jawab daripada syarat itu. Fadollat a'naquhum laha khodiin. Nah, dolla ini termasuk isim nakis, fi'il nakis. Ya. Ya. Bimakna menjadi. Ya. Bila ini bimakna waktu sore, nah ini harus ada keterangan lain. Ini karena ini fi'il nakis yang bimakna sorro, nah, gitu. Nah, a'naquhum ini isimnya, isim daripada ini. Letak di sini tak taknis, tidak ada artinya ini. Bila sampean baca fadolla a'naquhum itu betul benar. Jadi Mas Hafid kalau nanti di kalangan sendiri, jangan di Ini enggak ada alaihimnya. Nazil alaihim. Iya. Alaihim. Maaf. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Inna nunazzil alaihim minas samai ayatan. Ya. Jika kami kehendaki, Allah itu menghendaki, ya, nunazzil, kami turunkan suatu hujan nazar minas samai alaihim, atas mereka. Jadi ya, di sini tidak tertinggal tulisan alaihimnya itu. Fadolat, ya ini. Fa ini jawab daripada in sartia tadi ya. Dola ini temennya
Karena ya itu isim fi'il nakis yang bermakna soro. Nah, yaitu menjadi. Jadi kalau sampean baca fadolla a'nakuhum ini betul, tidak salah. Nah, cuma karena ini tulisannya di ayat-ayat Al-Quran Mushaf Utsmani, ya sampean baca saja. Tapi kalau Mas Hafid mau baca fadolla a'nakuhum itu betul, benar ya. Nah, menurut tata bahasanya, karena tak di sini tak taknis tidak mempunyai arti, nah, yang menunjukkan bahwa pelakunya itu perempuan mu'annas. Nah, ini makanya ini dibaca rofa ini marfu ini ya, dibaca rofa namanya marfu. Jadi hukum daripada fi'il nakis yaitu merofakkan isim, ya ini isimnya ini merafakkan isim, menasobkan ya, istilahnya ya, merafakkan isim, menasobkan fi'il khobar ya, maaf ya. Dola ini temennya sorokana asbaha adhar dola amsa bata, ini semuanya bermakna soro itu menjadi. Jadi kalau sampean itu melihat di terjemah Al-Quran itu kebanyakan diartikan senantiasa atau membuat ya membuat. Jadi yang betul itu yaitu soro menjadi, karena temannya karena dia. Nah, cuma saya tekankan dari segi bacaan itu fadollat a'nakuhum, ini taknya ini tak taknis, boleh sampean baca fadollat a'nakuhum, boleh, tidak ada masalah itu. Benar menurut qiraat itu. Cuma taknis ini menunjukkan pelakunya mu'annas, jadi tak di sini tidak mempengaruhi arti gitu. Khodi'ina ini termasuk isim fa'il. Nah, isimnya khobar daripada isim dola. Nah, jadi tarfa'ul isma watan sibul khobar. Nah, itu hukumnya. Jadi jangan diartikan membuat. Kalau diartikan membuat atau senantiasa itu salah dari segi pengertiannya itu. Karena dola ini termasuk akhwatu kana, dari kana sampai bata ini bermakna soro ya gitu. Ini contohnya kalau ini dibolehkan dibaca dola. Nah, ini coba sampean baca, nanti sampean lihat di surat An-Nahl ayat nomor 58. Ini saya tulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dolla wajuhu muswaddan wa huwa kadhimun. Ini saya artikan. Dan apabila salah satu dari mereka itu diberi kabar gembira dengan berita mempunyai anak perempuan, dolla wajhuhu, lah ini kan tidak ada taknya, padahal ini mu'annas ini. Waduh, ya sama dengan ini. Jadi wajahnya menjadi muswaddan, hitam pekat. Nah, ya. Padahal dia itu kadhimun, kemarahan yang besar. Nah, gitu. Ya, sekali lagi, bila sampean baca fadolla pada ayat surat Asy-Syu'ara ayat nomor 4 itu, fadolla a'nakum, ini betul, benar menurut qiraat ya. Karena tulisannya di ayat Al-Quran
mushaf Usmani ini ada taknya, ya dibaca saja fadolat a'naquhum. Contoh daripada ini pada surat An-Nahl, dolla wajhu, ya muswaddan, ini khobat isim nakisnya ini ya. Nah, tarfaul isma wa tansibul khobar, ya, itu hukumnya. Jadi dolla di sini bermakna menjadi, karena termasuk akhwatu kana. Kalau yang bermakna senantiasa, selalu, itu termasuk mazala, mafariha, manfaka, mafatia. Ini yang bermakna senantiasa. Gitu. Jadi terjemah itu harus hati-hati melihat kedudukan kalimat itu, artinya bagaimana. Ya, ini sekali lagi saya tidak mengoreksi sesuatu perbuatan atau yang dilakukan oleh para penerjemah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Harusnya lebih hati-hati, harus tahu itu. Nah, gitu. Jadi saya sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan suatu ilmu dari seseorang, tidak. Saya cuma memperingatkan dari segi arti terutama itu. Karena ini ayat-ayat Al-Quran, bukan tulisannya kita orang bahasa Arab sehari-hari, orang Arab sana, enggak itu. Ini kan ayat-ayat Al-Quran, harus sesuai dengan ilmunya. Dalil dia itu memberi arti sepertinya itu. Ya, saya cukupkan keterangan saya pada surat Asy-Syu'ara ayat nomor 4. Sekarang masuk pada surat Asy-Syu'ara ayat nomor 14 dan 15. Ini lagi dari segi hati, dari segi bacaan qiraat, ya. Sekali lagi saya tidak akan bosan menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum daripada qiraat itu, ya. Saya baca, walahum alayya dzanbun fa akhafu ayyaqtuluni. Harus dibaca ini. Ini dimurotal, ya. Semua orang pasti baca ayyaqtulun. Walahum alayya dzanbun fa akhafu ayyaqtulun. Ini salah kaprah itu. Orang tidak mau belajar orang seperti ini. Nanti berkata gini, itu kan bacanya syekh-syekh, ulama-ulama yang terdahulu. Wah, ini bisa saya katakan tuh orang-orang yang seperti itu tidak mau belajar, taklid, ya. Nah, itu. Jadi dikira bacaan ulama yang tulun itu betul, padahal itu salah kaprah itu. Orang tidak mau belajar membaca seperti itu. Saya bacakan, walahum alayya dzanbun, ya, fa akhafu ayyaqtuluni. Harus dibaca ini karena ada an, ini an masdariyah namanya. Jadi kalau tidak ada an itu dibaca yaqtulu. Nah, yaqtuluna. Kalau tidak ada an di sini, ya. Ini karena nun di sini fathah, tanda rofa dia. Jadi fi'il mudhari ini marfu. Tanda rofanya nun fathah ini. Karena ada an di sini, tambahi an, ya. Ini hilang. Nunnya itu hilang, ganti alif, hilang semua, ya. Nah, karena ini gandeng dengan yang diajak bicara sesuai dengan ini, fa'akhofu, nah, maka saya takut, ayyaqtuluni, membunuh aku. Nah, itu. Ya, jadi semua rasul dan nabi dan semua manusia lah, ini mempunyai sifat ketakutan dia. Pasti itu.
Sedangkan Rasul sendiri ini ya, ini kisahnya Musa. Dia merasa takut. Fa'akhofu, ya. Maka saya ini takut ayat dulu nih mereka membunuh aku. Nah, ini harusnya gitu. Ayat dulu nih. Nah, ini yak dulu nih, karena niyaknya nih dibuang, nah, nunnya tetap hasroh. Nah, nun betul nun ini tidak mempunyai jabatan apa-apa, cuma ini untuk memelihara, makanya dinamakan wikoya itu. Nun pemelihara fi'il ya dari harokat kasroh, itu ya. Jadi jangan kalau orang membaca ayat tulun ini, kalau ditanya pasti dia tuh jawab, wah, syekh ulama, ustadz, guru-guru kiroat dulu itu bacanya seperti ini. Salah. Ini berarti dia orang itu taklid. Apa itu taklid? Tidak mau mendengarkan suatu ya kiroat atau dalil atau hukum ya yang dijelaskan menurut hukum tersebut. Nah, berarti itu orang ini taklid pada ulama yang memberi pelajaran bacaan ayat tuluni tadi itu. Ya, saya artikan dari sini. Walahum, dan bagi mereka. Nah, ini khobar mutadak mukodam dia di awal kalimat dia. Nah, khobar ini ya. Ini khobar daripada ini. Alayya zanbun. Nah, saya tulis di sini ya. Zanbun. Alayya zanbun ya. Ini menjadi mutadak muakhornya itu. Dosa ya. Alayya. Nah, ini bentuk kalimat ini sibhul maklum. Nah, ini masdar ya, masdar yang mempunyai maf'ul bih. Alayya ini maf'ul bih daripada zanbun. Nah, gitu. Jadi dosa atas aku ya bagi mereka, makanya dia itu takut. Nah, ini kembali ke sini. Nah, itu cara mengartikan seperti itu. Ini menurut hukum tata bahasanya. Maka saya takut ayat tuluni. Nah, aku takut ini fa'ilnya ini dari ini. Nah, alayya ini ya. Aku takut mereka itu membunuh aku. Nah, jadi kalau sampai tidak membaca ayat tuluni, ya, sampai baca ayat tulun, ini sama dengan ini. Ya, salah kaprah itu. Nah, orang yang memberi pelajaran ya dan meneruskan bacaan seperti itu tidak mau belajar, mengikuti apa katanya guru-guru yang terdahulu. Itu namanya taklid gitu. Nggak mau belajar, nggak mau mengoreksi bacaan dari segi bacaan itu. Ya, ini saya jelaskan seperti ini karena saya ini sering mendengar orang-orang yang membaca, apalagi yang di murotal itu, pasti dia itu ayat dulu. Ini salah, bodoh orang yang seperti itu. Saya berani mengatakan seperti itu karena ini ada hukumnya, ada dalilnya. Bukan saya tuh ngawur itu. Ya. Itu sekali lagi saya tidak akan bosen. Bila yang mendengarkan penjelasan saya ini kurang puas, silakan datang ke rumah saya. Ya. Kalau enggak, beritahu pada yang punya HP, nomor HP-nya itu siapa yang bicara itu. Cuma nanti insya Allah diantarkan dia ke rumah saya. Ya, kalau enggak terima dah taruh lah gitu.
Iya, tidak puas dengan keterangan saya itu. Karena saya menjelaskan seperti ini sudah, ya apa ya, tidak akan bosan saya menjelaskan. Karena ini ayat-ayat Al-Quran, bukan bahasa-bahasa sehari-hari orang Arab sana itu. Kalau orang Arab baca seperti itu, belum tentu dia mengerti itu. Jangan dianggap itu syekh, ulama, sudah hebat ilmunya, tapi dari segi bacaan ayat Al-Quran saja keliru. Ya, gimana? Nah, itu. Karena kita saling menasehati, mengingatkan. Apabila keterangan saya ini salah, nanti urusannya di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia sampai bisa membantah saya ini. Tapi kalau Allah, di hadapan Allah tidak bisa. Makanya saya jelaskan seperti ini sesuai dengan dalil hukum daripada qawaidnya itu. Ya, saya lanjutkan. Qala, maka Allah itu berfirman, berkata, kala. Nah, kala ini huruf jawab. Ya, sudah sering saya jelaskan ayat-ayat terdahulu. Huruf jawab itu ada satu, na'am, ajal, ain, ya, bala, jairi, inna, la, kala. Lah ini kala ini termasuk ini. Nah, ini huruf jawab dia. Kala, kali-kali tidak. Maka fa ini, ya, jawab daripada keterangan tadi itu, ayat ini. Fadhaba, maka pergilah kamu berdua, tadi Musa dan Harun. Cuma saya tidak sebutkan. Yang menunjukkan dua ini, alif ini. Ya, fadhaba, ya, maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami. Bacakanlah ayat-ayat kami. Tunjukkanlah, ya, kekuasaan kami, ya, dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Nanya ini kembali ke yang bicara tadi itu. Inna, sesungguh kami sungguh bersama kamu. Kami sungguh, ya, mendengarkan bersama kamu sekalian. Jadi ini dulu, ini isimnya nahnu, ya, Allah ini, ya, ini khobar, baru ini muta'alik ke sini. Ini cara mengartikan seperti itu. Saya kasih pelajaran seperti ini supaya orang-orang, ya, ulama-ulama, yai-yai, ya, seperti yang memberi ceramah itu, juru dakwah, memberi nasihat dengan membawa ayat-ayat Al-Quran, harusnya mengerti itu, cara mengartikan itu sesuai dengan ilmunya, bukan sama melihat diterjemah gini, ya, itu belum tentu betul. Dari terjemah itu contohnya pada surat Asy-Syu'ara ayat nomor 4 tadi, fadullah ini diartikan senantiasa membuat. Padahal ini dola ini temannya kana, ya, bisa bimakna waktu suri, ya, atau menjadi. Nah, kalau menjadi ini sudah ada isimnya jelas, ya, anakuhum ini isimnya, istilah dola. Nah, khodiina khobarnya, nah, itu. Jadi seperti ini juga, ya. Inna, nah ini takit no, inna. Nanya nih, na panjang ini menjadi isimnya inna. Ya, mustami'una, nah ini menjadi khobar daripada isimnya inna. Nah, hukumnya inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kalau dola itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini kan kebalikannya gitu. Jadi jangan dianggap betul diterjemah itu betul semua.
Jadi kalau sampean tuh ingin tahu kalau orang-orang yang memberi ceramah, yang dakwah itu mengerti betul dari segi ilmu tata bahasanya, bahasa Al-Quran, itu cara mengartikan itu lain. Lihat itu, kalau dia menerjemahkan sesuai dengan terjemah, berarti orang ini tidak mengerti hukum tata bahasanya. Jadi sekali lagi, saya memberi pelajaran seperti ini, bukan saya bermaksud untuk menjatuhkan seseorang atau ulama atau yai, ustadz, yang sudah bergelar sarjana, profesor, syekh, tapi dari segi bacaan aja keliru, jangan, harusnya ditegur itu. Kalau nggak mau ditegur, harusnya belajar. Jadi urusan ini nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia sampean bisa membantah ini kan ini. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Saya juga gitu, yang ngomong ini juga gitu. Saya memberi keterangan ini sesuai dengan hukum daripada tata bahasanya ini. Ya, saya cukupkan sekian penjelasan kami mengenai surat Asy-Syu'ara ayat nomor 4 dan ayat nomor 14 dan 15. Dan saya kasih contoh pada surat An-Nahl ayat nomor 58. Ya. Mudah-mudahan penjelasan saya itu memberi manfaat bagi yang mau mengikuti pelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.